Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran matematika. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat. Silahkan anak-anak simak materi berikut. Dulu definisinya. Barisan geometri atau disebut juga barisan ukur adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya hasilnya adalah tetap. Hasil bagi tersebut disebut dengan rasio, biasa disimbolkan R. Oke, ini definisinya. Untuk lebih jelas, misalkan kita punya U1, U2, U3 sampai UN, ini suku-suku barisan geometri. Karena ini barisan geometri, maka haruslah berlaku suatu suku dibagi suku sebelumnya hasilnya tetap. Berarti kalau U2 dibagi suku sebelumnya, kita bagi dengan U1, hasilnya akan sama dengan U3 dibagi suku sebelumnya dibagi U2. Hasilnya juga akan sama dengan U4 dibagi U3 dan seterusnya sampai UN dibagi UN-1 ya. Nah, hasil bagi ini yang disebut dengan rasio atau biasa disimbolkan R. Contoh, misalkan kita punya beberapa barisan geometri dan kita akan mencari rasio dari barisan tersebut. Ini barisan geometri pertama 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Coba rasionya berapa? Kita bagi aja suatu suku dengan suku sebelumnya. Teman-teman bisa suku kedua dibagi suku pertama, boleh. Suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku ketiga, suku keempat dibagi suku ketiga juga boleh. Ya, 6 dibagi 3 kan 2, 12 dibagi 6 juga 2, 24 dibagi 12 ini 2. Ini yang disebut dengan rasio. Jadi rasionya R sama dengan 2. Atau selain dengan cara membagi, konsepnya gini. Coba dari 3 ke 6 ini kali berapa? Boleh juga dengan cara seperti itu ya. 3 ke 6 kali berapa? Oh, ini kali 2 nih. Rasio itu boleh juga kita sebut sebagai pengali. 6 ke 12 ini kali berapa? Ini kali 2. Oh, berarti rasionya adalah 2. Jelas ya? Coba bagian B, 10, 5, 5 per 2, 5 per 4. Rasionya berapa coba? 5 dibagi 10, 5 per 10, ya enggak? 5 per 10, atau kita sederhanakan 1 per 2, ini rasionya. Atau boleh juga dari 10 ke 5 ini kali berapa? Kali setengah, dapat, ini rasionya. Oke, lagi C, 3 per 4, 9 per 8, 27 per 16 dan seterusnya. Ini rasionya berapa? Dari 3 per 4 ke 9 per 8 kali berapa coba? Dari 3 ke 9 itu kan kali 3, bawahnya dari 4 ke 8 ini kali 2. Oke, rasionya adalah 3 per 2. Gampang kan? Nah, untuk lebih jelas tentang definisi barisan geometri, kita coba contoh soal lagi. Jika X min 2, 3X min 6, dan 2X tambah 10 adalah 3 suku pertama suatu barisan geometri, tentukan rasio barisan tersebut. Jadi ini suku pertamanya, ini U1-nya teman-teman. 3X min 6 ini U2-nya, suku kedua. Dan 2X tambah 10 ini suku ketiga. Karena ini barisan geometri, maka haruslah berlaku definisinya ya. U2 dibagi U1 harus sama dengan U3 dibagi U2. Oke? Nah, ini tinggal kita ganti aja. U2 nya kita ganti dengan 3X min 6, U1 nya kita ganti dengan X min 2, U3 nya 2X tambah 10, dan U2 nya 3X min 6. Kemudian ini kita kali silang, 3X min 6 kali 3X min 6 dan 2X tambah 10 kali X min 2. Seperti ini. Kemudian kita kalikan aja ya, biasa 3X kali 3X, 3X kali min 6, min 6 kali 3X, min 6 kali min 6, dan ruas kanan juga sama. Ini kita kalikan biasa. Nah, sekarang ini tinggal kita kurangi aja, ruas kiri kita kurangi dengan ruas kanan. Jadi ruas kanannya kita jadikan 0 teman-teman. 9x kuadrat dikurangi 2x kuadrat itu 7x kuadrat. Dikurangi 36 dikurangi 6 jadi min 42x. Kemudian 36 dikurangi negatif 20 plus 56 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Oh ya, bisa disederhanakan dulu ya. Ini kita bagi dulu dengan 7. 7x kuadrat dibagi 7, x kuadrat min 42x dibagi 7 min 6x, dan 56 dibagi 7 itu 8. Ya, ini sekarang kita faktorkan menjadi x min 2 kali x min 4.
Nah, ini gak akan saya jelasin cara pemfaktoran. Bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan cari aja di channel ini bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh X min 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah 2. Dan X min 4 sama dengan 0, maka X-nya adalah positif 4. Ini nilai X yang memungkinkan, tapi belum tentu memenuhi, ya. Sekarang kita substitusi aja, kita masukkan nilai X ini ke U1, U2, dan U3. U1-nya X min 2, U2-nya 3X min 6, dan U3-nya 2X tambah 10. Pertama kita ganti X-nya dengan 2. X-nya ganti dengan 2, 2 dikurangi 2 kan 0. Kemudian 3X min 6 ganti X-nya dengan 2. 3 kali 2 itu 6, 6 dikurangi 6, 0 juga. Kemudian 2X tambah 10, ganti X-nya dengan 2. 2 kali 2, 4, 4 tambah 10, 14. Ternyata ini bukan barisan geometri. Kenapa bukan barisan geometri? Teman-teman cek. 14 dibagi 0, itu tidak terdefinisi. 0 dibagi 0, itu bilangan tak tentu. Jadi ini tidak memenuhi. Untuk X sama dengan 2. Sekarang X sama dengan 4. X dikurangi 2, 4 dikurangi 2, berarti 2. 3X min 6, X-nya ganti dengan 4. 3 kali 4, 12. 12 dikurangi 6, itu 6. 2X tambah 10, X-nya ganti dengan 4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 10, 18. Ini barisan geometri, ya enggak? Nah, sekarang kita cari rasionya. 6 dibagi 2, ya kita bagi dengan suku sebelumnya, itu kan hasilnya 3. 18 dibagi 6, hasilnya 3 juga. Oh, ternyata rasio dari barisan geometri ini adalah 3. R sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan suku ke N suatu barisan geometri. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan suku ke N barisan geometri. Saya gak akan langsung ngasih rumusnya, tapi kita akan mencoba menemukan rumus tersebut. Kita kembali ke definisi barisan geometri, bahwa barisan geometri jika suatu suku kita bagi dengan suku sebelumnya itu hasilnya tetap, itu yang disebut dengan rasio. Ini tadi kita udah bahas ya. Nah, teman-teman perhatikan, U2 dibagi U1 itu kan nilainya sama dengan R. Nah, dari sini kita peroleh berarti U2 itu sama dengan U1 kali R, ya enggak? Nah, seandainya U1 itu suku pertama, kita misalkan U1-nya sebagai A, U1 sebagai A, maka ini bisa kita tulis menjadi AR. U2 itu sama dengan A kali R. Nah, sekarang lihat U3 dibagi U2, ini hasilnya R juga kan? U3 dibagi U2 hasilnya juga R. Dari sini kita peroleh berarti U3 itu sama dengan U2 kali R, ya enggak? Nah, U2 nya tadi kita udah dapat, U2 itu sama dengan A kali R. Nah, ini kita substitusi, kita ganti U2 nya dengan A kali R, maka U3 sama dengan AR kali R atau AR kuadrat. Nah, sekarang U4 dibagi U3, ini hasilnya R juga. Dari sini kita peroleh U4 sama dengan U3 kali R, ya enggak? U3-nya, U3 itu kan sama dengan AR kuadrat. U3-nya ini kita ganti dengan AR kuadrat, kemudian dikalikan R. AR kuadrat kali R sama dengan AR pangkat 3. Nah, dari 3 contoh ini kita udah dapat polanya. Nah, di sini pada saat N-nya 2, ternyata pangkat rasionya adalah 1, ya enggak? Pada saat N-nya itu 3, pangkat rasionya adalah 2. Pada saat N-nya 4, pangkat rasionya adalah 3. Dapat nggak polanya? Ternyata pangkat dari rasio itu adalah N dikurangi 1. Misalnya teman-teman mau nyari U5. U5 jelas AR pangkat sebelum 5, 4. Gitu, ya enggak? Nah, dari sini kita peroleh rumus umumnya. UN itu sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Ini rumus UN barisan geometri. Nah, selain rumus ini ada 2 rumus penting lainnya tentang barisan geometri. Yang pertama suku tengah. Ya, suku tengah itu rumusnya seperti ini teman-teman. Akar dari A kali UN, dimana UN ini adalah suku terakhir. Nah, suku tengah ini hanya ada pada barisan geometri dengan banyak suku ganjil ya. Jadi kalau banyak sukunya itu genap, maka nggak ada suku tengahnya. Oke, ini suku tengah. Kemudian sisipan. Jika di antara bilangan A dan P disisipkan N buah bilangan dan ternyata membentuk sebuah barisan atau deret geometri, maka rasio dari barisan atau deret geometri tersebut adalah, nah ini rasionya, akar pangkat N tambah 1 dari P per A. Ya, oke.
Nah, sekarang kita akan coba bahas beberapa soal terkait 3 rumus ini. Oke, sekarang kita coba bahas soal pertama. Suku ke-9 dari barisan 2, 4, 8, dan seterusnya adalah. Nah, untuk mencari UN dari barisan geometri, kita perlu suku pertama dan rasio. Rumusnya A kali R pangkat N min 1, gitu kan. Jadi untuk mencari U9 itu sama dengan AR pangkat 9 kurangi 1, 8. Nah, di sini A-nya itu suku pertamanya kan 2. Ini A-nya. Ini rasionya berapa? 4 dibagi 2. Ini rasionya juga 2. Atau 8 dibagi 4 juga boleh. Rasionya adalah 2. Jadi U9 sama dengan A-nya itu 2. 2 kali R-nya juga 2. Jadi 2 pangkat 8. Sama dengan 2. Ini kan 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 9. Nah, biar gampang ngitungnya ini saya jadikan aja 2 pangkat 9-nya sebagai 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. 2 pangkat 3 kan 8, 8 dipangkatkan 3. Berarti 8 pangkat 3, 8 pangkat 2 kali 8 kan. 64 kali 8. 4 kali 8, 32. Kesini 3, 6 kali 8, 48 tambah 3, 51. 512. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Suatu barisan geometri mempunyai U1 sama dengan 3 dan U5 sama dengan 48. Suku ke-7 barisan bilangan tersebut adalah. Nah, ini U1 sama dengan 3. U1 itu sama aja dengan nilai A. Jadi A sama dengan 3. Kemudian U5 sama dengan 48. U5 itu sama aja dengan AR pangkat 4 ya. AR pangkat 4 nilainya 48. Oke, sekarang kita akan mencari rasionya. Kita gunakan bagian ini. AR pangkat 4 sama dengan 48. Nah, nilai A-nya kan udah ada 3. Jadi 3 kali R pangkat 4 nilainya adalah 48. Maka R pangkat 4 sama dengan 48 kita bagi 3, 16. Jadi R pangkat 4 sama dengan 16 ini berapa pangkat 4? 2 pangkat 4 kan. Oke, karena pangkatnya udah sama, berarti R-nya jelas. R-nya adalah 2. Rasionya adalah 2. Nah, sekarang kita cari suku ke-7. U7 sama dengan AR pangkat 6. A-nya nilainya adalah 3. Kemudian R-nya adalah 2. 2 dipangkatkan 6. Sama dengan 3 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64. Sama dengan 3 kali 4-nya 12. Kesini 1. 3 kali 6, 18 tambah 1, 19. 192. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Diketahui barisan geometri dengan suku pertama sama dengan 3, berarti ini nilai A-nya. A sama dengan 3. Dan suku terakhir 768. Ini UN-nya. 768. Ditanyakan suku tengah barisan tersebut. Kita akan mencari suku tengah. Suku tengah itu sama dengan akar dari A kali UN. Akar dari suku pertama kali suku terakhir. Jadi suku tengahnya sama dengan akar dari 3 kali 768. 768. Sama dengan akar 3 kali 8, 24. 4 kesini 2 ya. 3 kali 6, 18 tambah 2, 20. Oke, kesini 2, 3 kali 7, 21. 21 tambah 2, 23. Jadi akar dari 2304. Akar dari 2304 adalah 40. Adalah jumlah suku-suku pada suatu barisan bilangan. Jadi deret geometri berarti jumlah suku-suku pada barisan geometri. Biasa disimbolkan dengan SN. Jadi SN itu sama aja dengan suku pertama dijumlahkan sampai suku ke N. Atau kita tulis U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai UN. Oke, jadi misalkan S5 berarti kita menjumlahkan U1 sampai U5. S100 berarti jumlah U1 sampai U100. Gitu ya. Nah, pada barisan geometri kita udah belajar rumus UN-nya. UN barisan geometri itu sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Jadi U1, U2, U3 sampai UN ini bisa kita ubah pakai rumus ini. Ya. Jadi SN sama dengan U1 itu sama aja dengan A. Pakai rumus ini U2 apa? AR kan.
Kemudian U3 itu AR kuadrat ditambah seterusnya UN-1 itu sama aja dengan AR pangkat N-2 ditambah UN-nya AR pangkat N-1. Oke. Nah, kita akan mencari rumus Sn, teman-teman. Ya, jadi saya gak akan langsung ngasih rumusnya. Kita akan mencari biar jika suatu saat teman-teman lupa rumusnya bisa mencari sendiri. Nah, kemudian hasil terakhir ini kita kalikan dengan R. Semuanya kita kali dengan R. Sn kita kalikan dengan R, jadi R kali Sn. A-nya kita kalikan dengan R, jadi AR. Kemudian ditambah AR kalikan dengan R, AR kuadrat. AR kuadrat kita kalikan dengan R, AR pangkat 3, dan seterusnya AR pangkat N-2 kalikan dengan R. Gimana tuh? AR pangkat N-2 kita kalikan dengan R, berarti R-nya kan pangkat 1. Nah, di sini sama-sama R. Bilangan yang basisnya sama, bilangan berpangkat yang basisnya sama, kalau kita kalikan berarti kan pangkatnya dijumlahkan. Jadi ini akan sama dengan AR pangkat N-2 ditambah 1. Pangkatnya kita tambah. Jadi N-1. Nah, AR pangkat N-2 kali R itu AR pangkat N-1. Ditambah, nah bagian sini AR pangkat N-1 kalikan dengan R, berarti AR pangkat N. Jelas ya? Oke. Nah, ini saya hapus dulu. Berikutnya teman-teman perhatikan dua baris ini. Kita akan mengurangi baris pertama yang Sn, kita kurangi dengan RSN untuk memperoleh rumus Sn. Ya, kita kurangi bagian atas dengan bagian bawah. Nah, karena di sini ada beberapa yang sama. AR di atas, di bawah juga ada AR. Di atasnya AR kuadrat, ini AR kuadrat. Berarti di sini AR pangkat 3, AR pangkat 3 dan seterusnya. Ya, ada yang sama. Biar mudah perhitungannya ini kita geser aja, teman-teman. Kita geser yang bawah biar yang samanya posisinya lurus, pengurangannya akan lebih mudah. Nah, di sini saya tambahin 0, jadi 0 tambah, dan atasnya saya tambahin 0, gak masalah ya. Kalau ditambah 0 berarti kan gak mempengaruhi nilai kan. Kita hanya mempermudah perhitungannya aja. Yang atas kita kurangi yang bawah. Sn dikurangi RSN, ya jelas Sn min RSN sama dengan A dikurangi 0, tetap A, ditambah AR dikurangi AR 0, ditambah AR kuadrat kita kurangi dengan AR kuadrat 0, ditambah ini kan akan sama terus teman-teman, sampai sini ini akan sama, jadi dan seterusnya. Ini bagian sini ini 0 semua hasilnya, dan bagian akhir 0 dikurangi AR pangkat N, 0 dikurangi berarti kan negatif, jadi min AR pangkat N. Oke. Nah, bagian sini ini bisa kita sederhanakan menggunakan sifat kalau AB dikurangi CB misalkan. Kalau ada unsur yang sama pada pengurangan, yang samanya ini bisa kita keluarkan. Jadi B-nya itu bisa kita keluarkan. Maka di sini A dikurangi C. A min C kali B. Nah, di sini Sn-nya kan sama-sama Sn. Ini koefisien atau ini kita kali 1 juga boleh ya. Sn ini sama aja dengan 1 kali Sn. Jadi Sn-nya kita keluarkan. Jadi 1 min R kali Sn. Sama dengan A ditambah 0. Nah, bagian sini ini 0 semua nilainya. Jadi kita lihat bagian awal dan bagian akhirnya saja. Berarti sama aja dengan A dikurangi AR pangkat N. Oke. Nah, bagian sini juga karena ada unsur yang sama-sama A, ini kan A kali 1 ya. A kali 1, jadi A-nya bisa kita keluarkan. Jadi A kali 1 dikurangi R pangkat N. Nah, sekarang kita mau nyari Sn. Maka Sn sama dengan bagian kanan ini kita bagi dengan 1 min R. Atau kita peroleh A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, ini adalah rumus Sn atau rumus deret geometri, di mana A ini suku pertama dan R-nya adalah rasio deret geometrinya. Jelas ya? Ini rumus Sn-nya. Atau teman-teman juga bisa membalik posisi Rn dengan satunya ditukar. Boleh juga ditulis seperti ini, A kali R pangkat N-1 per bawahnya juga sama, R dikurangi 1. Ya, ini sama aja sebenarnya. Teman-teman mau pakai yang kiri atau kanan ini hasilnya akan sama. Tapi untuk mempermudah perhitungan, biasanya rumus pertama ini digunakan ketika R-nya kurang dari 1. Ya.
untuk menghindari nilai negatif sebenarnya. Tapi teman-teman mau pakai salah satu juga gak masalah sebenarnya ya. Sekali lagi, mau pakai yang mana ini hasilnya sama aja. Kemudian yang ini biasanya digunakan untuk R yang lebih dari 1. Oke, nah ini adalah rumus SN yang akan kita gunakan. Sekarang kita akan mencoba 5 contoh soal terkait deret geometri menggunakan rumus ini. Oke, sekarang kita bahas contoh pertama. Jumlah 10 suku pertama deret geometri 16 dikurangi 8 ditambah 4 dikurangi 2 ditambah seterusnya adalah. Yang pertama kita cari dulu rasio deret tersebut. Kita cari R-nya. Udah tahu ya cara mencari R suatu barisan atau deret geometri, yaitu suatu suku kita bagi dengan suku sebelumnya. Di sini saya ambil negatif 8 kita bagi dengan 16. Negatif 8 dibagi 16. Atau mau teman-teman pakai 4 dibagi negatif 8 boleh. Atau negatif 2 dibagi 4 boleh. Hasilnya sama. Negatif 8 dibagi 16 itu negatif setengah. Ini rasionya. Dan yang kita perlu selain rasio itu suku pertama, A-nya. A-nya di sini 16. Ini A-nya. Sekarang kita akan mencari jumlah 10 suku pertama, berarti kita mencari S10 teman-teman. Kita akan mencari S10. Rumus SN deret geometri yang kita pakai di sini A kali 1 min R pangkat N. Kita bagi dengan 1 min R. Dan kita mencari S10. Jadi S10 itu sama dengan A kali 1 dikurangi R dipangkatkan 10. Kita bagi dengan 1 min R. Pada deret ini A-nya itu 16. Jadi 16 kali 1 dikurangi R-nya negatif setengah. Negatif ya, negatif setengah pangkat 10 dibagi 1 min R. 1 dikurangi negatif setengah. Sama dengan 16 ini saya ubah aja ke 2 pangkat 4 untuk mempermudah perhitungan. Atau teman-teman mau pakai 16 juga gak masalah. Ini gimana teman-teman trik perhitungannya aja ya. Kemudian negatif setengah pangkat 10-nya juga ini akan saya ubah. Bilangan negatif kalau pangkatnya genap itu kan hasilnya pasti positif kan. Jadi negatif setengah pangkat 10 karena pangkatnya genap ini akan sama aja dengan setengah pangkat 10. Hasilnya akan positif. Jadi kalau gitu ini akan sama aja dengan 1/2 pangkat 10. Karena 1 pangkat 10 kan 1, 2 pangkat 10 itu 2 pangkat 10. Jadi di sini negatif setengah pangkat 10-nya saya ubah menjadi 1/2 pangkat 10. Ya, jadi kita bisa pakai sifat-sifat eksponen nantinya. Kemudian 1 dikurangi negatif setengah itu sama aja dengan 1 ditambah setengah. Oke. Nah, sekarang kita kalikan aja 2 pangkat 4 kali 1 itu 2 pangkat 4. Kemudian dikurangi 2 pangkat 4 kali 1 dibagi 2 pangkat 10 sama aja dengan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 10. Kemudian dibagi 1 ditambah setengah. 1 itu kan sama aja dengan 2/2 kan. 2/2 ditambah 1/2 itu 3/2. Jadi S10-nya sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian dikurangi 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 kurangi 4, 6. 1/2 pangkat 6. Sama aja dengan gini. Atau 2 pangkat negatif 6 boleh. Kemudian kita bagi dengan 3/2. Nah, sekarang ini saya kali aja karena di sini ada pecahan. Ini saya kali aja dengan 2 pangkat 6 bagian atas dan bawahnya juga harus sama 2 pangkat 6. Oke. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 6 berarti 2 pangkat 10 dikurangi 1/2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6. Ini 1 dibagi 2 pangkat 6 dibagi 2 berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kali 3. 3 kali 2 pangkat 5. Sama dengan 2 pangkat 10 itu 1024 ya. 1024 dikurangi 1/3 kali 2 pangkat 5. Sama dengan 1024 dikurangi 1 itu 1023 dibagi 3 kali 2 pangkat 5 itu 32. Ini bisa dibagi 3 ya. 10 dibagi 3 itu 3, masih ada sisa 1. Berarti ini 12. 12 dibagi 3, 4. 3 dibagi 3, 1. Jadi 341/32. 341/32. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua.
Diketahui deret geometri 3 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 ditambah seterusnya sampai 3 pangkat n, dan hasilnya adalah 363. Pertanyaannya, banyaknya suku pada deret tersebut adalah, jadi di sini yang kita cari adalah nilai n-nya teman-teman. N-nya itu berapa? Seperti biasa ini kita cari nilai A dan R-nya. Di sini A-nya itu jelas 3. Ini kan 3, 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 3 itu 27 dan seterusnya. Berarti rasionya berapa? Rasionya berarti 9 dibagi 3 atau 27 dibagi 9 boleh. Jadi rasionya di sini adalah 9 dibagi 3 sama dengan 3. Rasionya 3 dan A-nya juga 3. Ini A-nya. Suku pertama. Nah, di sini ini apa? Ini adalah SN-nya. Jumlah N sukunya. Oke? Dan kita akan mencari nilai N-nya. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Saya pakai rumus yang ini karena R-nya lebih dari 1. Ya. Oke. Pada soal ini Sn-nya berapa? Sn-nya itu udah jelas 363. Jadi A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1 yang sebelah sini, Sn-nya adalah 363. A dan R-nya kita ganti aja. A-nya itu 3 dan R-nya juga 3. 3 kali 3 pangkat N dikurangi 1 per R-nya itu 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 363. 3 kali 3 pangkat N dikurangi 1 per 3 dikurangi 1, 2 sama dengan 363. Ya, jadi 3 kali 3 N dikurangi 1 sama dengan 363 kali 2. 363 kita kali dengan 2. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi 3. 363 dibagi 3 itu 121 ya. Jadi kita peroleh 3 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 121 kali 2, 242. Jadi 3 pangkat N sama dengan 242 tambah 1, 243. 3 pangkat N sama dengan 243 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5 ya. Jadi dari sini jelas N-nya sama dengan 5. N sama dengan 5. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Dalam sebuah deret geometri diketahui U9 itu 128 dan U4-nya sama dengan 4. Ditanyakan nilai S8. Nah, kita nyari S8, ingat rumus Sn itu melibatkan suku pertama dan rasio. Jadi kita harus nyari dulu A dan R-nya. Nah, U9 itu kan sama aja dengan AR pangkat 8 kan, pakai rumus UN. AR pangkat 8 nilainya 128 dan U4 itu sama aja dengan AR pangkat 3. Dan nilainya adalah 4. Ingat rumus UN geometri itu AR pangkat N-1. Nah, dari sini teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita bagi U9 kita bagi dengan U4. Ya. Jadi AR pangkat 8 kita bagi dengan AR pangkat 3. AR pangkat 8 itu kan nilainya 128. 128 kita bagi dengan AR pangkat 3 itu nilainya adalah 4. A dibagi A, ini A-nya kita coret. R pangkat 8 dibagi R pangkat 3 berarti R pangkat 5, ya enggak? Dan 128 kita bagi 4. 12 dibagi 4 itu 3, 8 dibagi 4 itu 2. Jadi R pangkat 5 sama dengan 32 itu sama aja dengan berapa pangkat 5? 2 pangkat 5 kan? Jadi R-nya jelas, R-nya adalah 2. Nah, sekarang kita udah dapat R-nya. Kita tinggal nyari nilai A-nya. Kita gunakan yang ini aja karena nilainya lebih kecil. AR pangkat 3 itu nilainya 4. R-nya kita udah dapat 2. Jadi A kali 2 pangkat 3 nilainya sama dengan 4. A kali 2 pangkat 3 itu 8 sama dengan 4. Maka A-nya berapa? A-nya sama dengan 4 dibagi 8 atau setengah. Nah, ini A-nya. Oke, sekarang kita udah dapat nilai R dan A. Jadi kita bisa nyari S8. Kita gunakan Sn sama dengan A kali
R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Jadi S8 sama dengan A kali R pangkat 8 dikurangi 1, kemudian dibagi R dikurangi 1. A nya berapa? A nya itu setengah. Setengah kali R nya 2 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi R nya itu 2 dikurangi 1. Oke, sama aja dengan, nah ini 2 dikurangi 1 kan 1, berarti setengah kali 2 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi 1, karena dibagi 1 berarti kan nggak ngaruh ya, sama dengan setengah kali 2 pangkat 8 itu sama aja dengan berapa tuh, 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 atau 16 kuadrat atau 256 ya. 256 dikurangi 1 sama dengan setengah kali 256 dikurangi 1, 255. Setengah kali 255, 127,5. Jadi jawabannya adalah